Episode yang kamu dengerin adalah hasil kolaborasi Klinomik dan Yayasan Madani Berkelanjutan. Melanjuti diskusi seputar krisis iklim, kemarin di episode 1 podcast kolaborasi Klinomik dan Yayasan Madani, kita udah bahas nih mengenai biodiesel dan sempat juga disinggungkan mengenai pentingnya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal ini penting karena mayoritas bahan baku biodiesel di Indonesia masih berbasis kelapa sawit. Tapi yang jadi pertanyaan besar nih guys, sebenarnya bisa nggak sih Indonesia mempraktekkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan? Dan kelapa sawit yang sustainable tuh kayak apa sih? Nah, di episode podcast kali ini kita akan bahas tuntas mengenai apa tuh yang dimaksud praktek kelapa sawit yang berkelanjutan bareng Ibu Rukayah Rafiq atau biasa dipanggil Ibu Uki. Beliau adalah Kepala Sekolah Tani dari Yayasan Fortasbi, dan Fortasbi adalah sebuah organisasi yang didirikan di tahun 2014 sebagai wadah bagi petani sawit yang berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip sustainability di perkebunannya. Salah satu tugas beliau adalah mendampingi para petani kelapa sawit swadaya ini agar mereka memperoleh sertifikat sawit seperti ISPO, RSPO, dan ICC. Kalau dari diskusinya nih, proses memperoleh sertifikasi ini nggak mudah karena banyak banget standar yang harus dipelajari dan diimplementasikan sehingga memang para petani swadaya kita itu butuh dukungan banyak pihak. Yuk kita dengerin obrolannya. Oke, halo Mbak Uki, makasih banget nih udah join di Klinomik Radio. Mungkin sebelum kita mulai diskusinya boleh kenalan dulu nggak nih sama teman-teman yang pendengar si Klinomik Radio. Mbak Uki dari mana, dari organisasi apa, terus organisasinya ngapain? Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Rukayah Rafiq dari Fortasbi, dan Fortasbi itu sebetulnya adalah organisasi yang di mana anggotanya itu adalah petani swadaya di Indonesia yang memang berkomitmen untuk promosi sustainability dalam praktek perkebunannya. Oke, boleh diceritain nggak sih Mbak, Fortasbi ini tuh awal pendiriannya tuh seperti apa? Sebetulnya Fortasbi ini didirikan di 2014 gitu ya. Pada saat itu sebetulnya ada dua organisasi petani yang sudah bersertifikat RSPO, namun merasa galau gitu ya, karena memang pada saat mereka mendapatkan sertifikat RSPO itu ada beberapa tantangan yang mereka harus hadapi pasca sertifikasi, yaitu bagaimana mereka bisa mempertahankan sertifikatnya. Dan sebetulnya organisasi ini juga diinisiasi oleh beberapa NGO, yaitu WWF Indonesia, terus kemudian Yayasan Setara Jambi, SNV, Yayasan Inobu, dan Sawitwo, dan juga SPKS. Nah, oke Mbak Uki, aku tuh sebenarnya udah lama banget ya penasaran dengan isu kelapa sawit nih karena kalau kita lihat di pemberitaan, kayaknya kan kalau misalnya yang Mm-mm. namanya kelapa sawit itu selalu sesuatu hal yang agak semi negatif gitu Mm-mm. karena kayak pembukaan lahan, terus abis itu kan banyak orang hutan yang mati gitu karena kebakaran hutan dan sebagainya gitu. Dan apalagi sekarang kita lagi banyak banget ngebahas tentang krisis iklim kan ya Mbak, karena lagi ada Mm-mm. COP26 ini yang di Glasgow. Terus Indonesia kan emang salah satu penghasil emisi terbesar di dunia gitu. Nah, uh, Mm-mm. aku pengen tahu deh sebenarnya salah satu visi dan misi Fortasbi ini kan sebenarnya juga mendorong uh, ke kehidupan petani kelapa sawit yang berkelanjutan kan gitu, dan untuk Mm-mm. generasi sekarang dan masa datang gitu. Nah, sebenarnya kelapa sawit yang sustainable tuh kayak apa sih Mbak? Boleh dijelasin dulu nggak? Oke. Jadi mungkin saya bicara dari konteks ini ya, kenapa kemudian Fortasbi ini dibentuk begitu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah forum petani dan kita ingin mendorong agar petani-petani itu juga menjadi bagian untuk mempromosikan sustainability, karena menurut kita yang tadi Mbak sampaikan bahwa kelapa sawit itu kan dianggap sebagai komoditas yang memang merusak begitu ya. Narasinya kan begitu. Kita tidak bisa menutup mata, sebetulnya memang itu yang terjadi gitu ya. 10-20 tahun yang 20 tahun ke belakang sebetulnya itu yang terjadi. Jadi pengurusakan hutan, terus deforestasi gitu ya. Terus kemudian perampasan hak, terus kemudian juga masalah dengan satwa seperti itu. Nah, lalu persoalan-persoalan itulah yang kemudian ingin dijawab, bagaimana kemudian perkebunan kelapa sawit itu bisa lebih ramah terhadap masyarakat, terhadap satwa, dan juga dia
kalaupun dibangun kebun sawit itu bukan di kawasan hutan. Nah, namun kan kadang-kadang yang terjadi adalah ketika narasi itu dibangun, orang terlalu sering untuk menyalahkan bahwa itu adalah kampanye negatif begitu ya. Padahal sebetulnya memang kampanye negatif itu adalah kampanye terhadap fakta negatif yang ada di Indonesia begitu. Jadi itu yang harus kita lihat bahwa sebetulnya memang itu terjadi. Nah, lalu kami ingin bersama dengan petani sebetulnya kita ingin menyampaikan bahwa kelapa sawit itu sebetulnya bisa dipraktek, bisa dihasilkan dari praktek yang terbaik begitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara misalnya menggunakan atau kemudian mengarus utamakan standar sustainability, misalnya boleh menggunakan sertifikasi atau kemudian baik ISPO maupun RSPO. Jadi kami sebetulnya ingin ingin mendorong dan membuktikan bahwa kok perusahaan nggak mau begitu ya, sementara petani sendiri juga sebetulnya pengen mempromosikan atau mempraktekkan secara langsung seperti itu, dan itu bisa sebenarnya. Nah, kalau success story-nya penerapan sustainable sawit ini seperti apa sih Mbak? Soalnya kan kayak tadi kan udah cerita nih kalau misalnya fakta-fakta negatifnya itu banyak. Nah, mungkin bisa diceritain nggak Mbak fakta positifnya si sustainable kelapa sawit ini seperti apa nih prakteknya? Jadi kalau kita lihat gitu ya, memang kalau isu sustainability untuk sertifikasi atau sawit ini kan sebetulnya baru dimulai ketika kemudian ada RSPO di tahun 2004 begitu ya. Karena kan pada saat itu seruan boykot gitu ya dari Eropa itu kepada produk-produk kelapa sawit dari Indonesia itu cukup kuat begitu ya, terutama dari Inggris gitu ya, terus kemudian dari Jerman begitu. Jadi banyak sekali boykot yang terjadi. Nah, kalau kemudian pertanyaan adalah apakah ada cerita-cerita baik, banyak begitu ya. Jadi kalau saya mengumpamakan sebetulnya saya suka memberikan perumpamaan gitu ya. Sertifikasi itu sebetulnya adalah satu mekanisme di mana orang belajar tentang sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau selama ini ya petani misalnya, mereka tuh kan berkebun sawit dengan hanya mencontek. Dia hanya meniru gitu ya. Meniru siapa? Meniru perusahaan dan meniru plasma. Ya kan, jadi kalau misalnya perusahaan membawa memupuk, dia juga ikut memupuk gitu. Jadi mereka tidak tahu pupuk itu untuk apa. Nah, lalu situasi inilah yang kemudian mendorong praktek-praktek yang konvensional. Jadi maksudnya itu tidak ada aturan yang memang jelas begitu untuk petani gitu ya. Mereka karena tadi meniru sehingga kalau misalnya menanam sawit ya asal tanam, mereka tidak tahu bahwa sebetulnya bibit yang baik itu juga sebetulnya berkontribusi terhadap produksi. Nah, karena kemudian sertifikasi hadir gitu ya. Nah, disitulah kemudian mereka harus belajar bahwa kalau mereka menanam sawit, mereka harus memperhatikan bahwa ada areal konservasi yang memang harus dilindungi. Ketika mereka menanam sawit, mereka harus taat bahwa ada praktek-praktek budidaya yang mereka harus lakukan. Kalau mereka berkelapa sawit, mereka harus menyadari bahwa ada orang lain atau komunitas yang lain yang harus dilindungi atau kemudian diperhatikan, misalnya perempuan, terus kemudian anak-anak, pekerja begitu ya. Nah, jadi sertifikasi itu sebetulnya adalah sebagai alat untuk mengajarkan bagi petani-petani swadaya terkait dengan hal-hal yang baik tadi yang seharusnya sebetulnya mereka lakukan. Tetapi kan mereka karena meniru tadi, mereka tidak tahu gitu ya. Sehingga sebelum itu mereka tidak tahu sama sekali gitu. Niru perusahaan tanam sawit, mereka juga tanam sawit. Niru perusahaan mupuk, mereka juga ikut mupuk. Jadi seperti itu sih Mbak. Jadi intinya itu sertifikasi itu membawa hal yang baru gitu ya untuk petani swadaya. Oke, kalau misalnya tadi Mbak Oki kan cerita nih petani swadaya, jadi sebenarnya yang kalau dari pengalaman Mbak dan Fortasbi sendiri nih yang memang jadi naungannya Fortasbi ini adalah kelompok petani swadaya atau perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar Mbak?
Kita sendiri sebetulnya hanya petani swadaya ya, karena kan kalau perusahaan kan udah gede itu nggak perlu didampingi kan. Jadi kalau Fortasbi ini ya forum petani kelapa sawit berkelanjutan di mana anggotanya adalah organisasi petani berupa koperasi, terus kemudian ada yang BUMDes, ada yang Gapoktan, ada yang kelompok tani gitu ya, dan ada yang asosiasi. Jadi memang khusus bagi petani-petani yang memang komitmen untuk mempromosikan sustainability dalam praktek perkebunan, baik itu RSPO, ISPO maupun ISCC. Jadi sampai sekarang kita memiliki sekitar 41 organisasi petani dan 90% mereka sudah bersertifikat ada apa macam-macam itu ya, ada RSPO, ada ISPO dan ada ISCC, dan yang lebih besar sebetulnya adalah bersertifikat RSPO. Oke, nah itu tadi Mbak udah sempat mention nih beberapa sertifikasi. Sebenarnya bedanya apa sih ISPO, RSPO, sama ICC ini? Oke, kalau RSPO kan memang dia global ya, jadi dia diinisiasi oleh seluruh pemangku kepentingan untuk kelapa sawit di dunia gitu. Dan memang ini sifatnya sangat voluntary, sukarela gitu ya, siapa yang mau ikut silahkan, tetapi sebetulnya mostly perusahaan-perusahaan gede gitu ya yang orientasinya ekspor gitu ya, dan juga mereka mendapatkan pendanaan dari luar, itu sebetulnya adalah menjadi bagian daripada RSPO. Nah, kalau ISPO sendiri ini adalah sertifikasi nasional di mana ini mandatori gitu ya, menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia yang berkelapa sawit gitu ya, baik perusahaan maupun petani-petani kecil gitu ya, dan memang ini adalah standar Indonesia. Nah, kalau ISCC itu adalah sertifikasi yang dimana produknya itu adalah untuk digunakan untuk biofuel di Eropa. Jadi dia harus mendapatkan sertifikasi ISCC, itu kalau nggak salah carbon certification kalau nggak salah itu. Kan dari pengalaman Mbak Uki sendiri nih di lapangan ketemu petani-petani ini, ada nggak sih pengalaman menarik yang Mbak Uki lihat gitu? Biasanya kalau pertama kali datang atau ketemu baru rekrut si kelompok petani ini, apa sih yang pertama kali di assess gitu? Atau mulai dari mana sih kalau misalnya mau ngajakin gabung dan mengajak mereka menerapkan sustainability di kelapa sawit ini, Mbak? Yang paling sebetulnya yang harus kita lihat ketika misalnya bertemu ke lapangan gitu ya. Yang pertama yang kami harus assess itu adalah terkait dengan komitmen gitu. Komitmen mereka mau apa tidak gitu. Karena sebenarnya itu awal dari semua kegiatan keberhasilan kegiatan gitu ya. Karena kalau kita paksakan, maka yang akan terjadi mereka seperti kayak kerbau dicucuk hidung gitu ya. Jadi kita yang pertama tanya, teman-teman mau nggak sih berubah begitu ya? Berubah dalam arti apa? Dalam berubah mempraktekkan praktek-praktek yang berkelanjutan di dalam perkebunan kelapa sawit. Nah, kalau mereka mau, baru kemudian kita bicara hal-hal yang lebih teknis, misalnya apakah mereka memiliki kelembagaan, terus kemudian apakah perkebunan kelapa sawit mereka tuh berada di kawasan mana gitu, apakah di APL ataukah di kawasan hutan gitu kan, atau kemudian hal yang lain adalah apakah perkebunan sawitnya itu memang sudah cukup baik atau belum gitu. Nah, hal-hal itu yang memang menjadi nanti yang akan mengikuti pasca kemudian kita tanya apakah mereka mau nggak sih terlibat dalam sustainability praktek berkelanjutan ini. Jika mau, baru kita kemudian lanjutin hal-hal yang lain. Tapi kalau mereka bilang kami nggak mau karena kami sudah nyaman dengan kondisi sekarang, terus kemudian kami sudah harga bagus segala macam gitu ya, ya kita persilakan aja. Jadi kita tidak juga memaksa mereka seperti itu. Gitu aja sih, Mbak. Nah, biasanya kendalanya apa sih, Bu? Apa karena udah nyaman kah? Atau emang ada biaya tambahan kah dengan pelaksanaan praktek sustainability ini gitu? Atau misalnya, atau memang simply nggak tahu aja gitu? Yang pertama mungkin ketidaktahuan gitu ya, ketidaktahuan karena kan yang memang agak susah itu adalah memperkenalkan gitu ya, mensosialisasikan makna daripada sustainability itu. Ya, jadi kenapa sih sustainability itu penting? Kenapa sih praktek-praktek budidaya itu penting gitu ya? Terus kenapa sih berkelompok itu penting? Kenapa sih bermitra dengan perusahaan itu penting? Ya kan praktek-praktek terbaiknya itu kan begitu. Kelembagaan yang baik, terus kemudian budidaya yang baik,
dan kemitraan yang setara gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan harus disampaikan kepada petani. Nah, pihak yang menyampaikan itu ya terkait dengan nilai-nilai itu yang tidak ada. Dan bukan tidak ada sih, maksudnya masih kurang begitu, kurang menjangkau kepada petani-petani. Justru diskusi-diskusi sustainability itu hanya habis di kantor-kantor pemerintahan gitu ya, tidak sampai ke tapak gitu, tidak sampai ke desa gitu. Nah, hal ini yang memang menjadi tantangan terbesar. Selanjutnya sebetulnya juga adalah berbiaya begitu. Tentu ketika kemudian melakukan praktek terbaik gitu ya, sertifikasi misalnya pasti akan ada biaya. Biaya apa? Ya biaya perubahan gitu ya. Ketika praktek konvensional berubah menjadi yang modern dan berkelanjutan, tentu kan ada biaya. Bagaimana memastikan petani semua mengikuti cara yang terbaik itu kan pasti ada biaya. Nah, memang faktor yang lain adalah biaya, dan faktor yang ketiga sebetulnya adalah dukungan. Ya, menuju sertifikasi itu tidak bisa kemudian petani lakukan sendiri, nggak bisa. Atau praktek terbaik itu nggak bisa dilakukan oleh petani sendiri, harus ada dukungan dari pihak yang lain. Dari pihak pemerintah, dari pihak perusahaan, dari teman-teman NGO, dari pemerintah desa. Karena kenapa? Pemenuhan standar sustainability itu multidimensi gitu ya. Misalnya pemenuhan terhadap aspek legalitas itu otoritasnya itu bukan di petani, tapi otoritasnya di pemerintah. Ya. Terus kemudian peningkatan kapasitas mengenai budidaya. Itu tidak banyak juga teman-teman pendamping yang paham. Nah, yang memiliki pengetahuan budidaya teknis yang cukup kuat itu ada di pabrik atau ada di perusahaan. Jadi kalau kita lihat bahwa dukungan itu sangat penting. Dari pengalaman saya melihat dari seluruh Indonesia yang bersertifikat ya, dari Sumatera Utara sampai kemudian Kalimantan Timur, yang bersertifikat RSPO, yang bersertifikat ISPO, bahkan yang bersertifikat ISCC pun tidak ada satu petani pun yang maju secara sendiri mendapatkan sertifikasi. Semuanya itu dibantu oleh, ada yang dibantu oleh pemerintah, ada yang dibantu oleh LSM, dan ada juga yang dibantu oleh perusahaan, dan bahkan ada yang dibantu oleh 3 pihak ini. Jadi kolaborasi terus kemudian dukungan dari para pihak itu penting banget untuk mencapai implementasi praktek sustainability. Kalau dari perspektif petaninya sendiri, Mbak Uki, sebenarnya mereka lebih untung nggak sih kalau menerapkan praktek sustainability ini atau keberlanjutan di kebun kelapa sawitnya mereka? Misalnya kayak ada insentif lebih cuan nggak gitu, Mbak? Mungkin modal lebih banyak, tapi apakah untungnya juga lebih banyak? Iya, kalau kita hitung misalnya dia dapat cash, ya, itu mungkin tidak. Gitu ya. Tetapi kalau dibicara mengenai misalnya impact secara luas, contoh ya, ketika mereka masuk ke sertifikasi, ya, masuk sertifikasi ISPO deh gitu ya. Ketika mereka masuk ke sertifikasi ISPO, ini ada satu kasus di Kalimantan Timur. Ketika mereka masuk mendapatkan ISPO, ya, perusahaan kemudian memberikan akses langsung untuk penjualan TBS. Ya kan? Kalau penjualan TBS secara langsung artinya petani itu bisa memotong rantai suplai. Ya, memotong intermediary-nya. Artinya kalau misalnya saya nggak mau bilang apa ya, maksudnya itu ada middleman di antara mereka gitu ya, yang dimana selisihnya itu cukup besar. Nah, ketika mereka mendapatkan ISPO, akses ke pabrik itu langsung. Artinya kalau dia langsung, dia akan memutus rantai supply yang biasanya itu akan menggerus pendapatan petani. Kalau misalnya harga misalnya 2.000 rupiah per kilo gitu di pabrik, kalau rantai suplainya panjang itu bisa hanya petani dapatkan 1.500. Berarti selisihnya itu 500. Tapi kalau mereka bisa langsung ke pabrik, itu rata-rata selisihnya cuma 100 rupiah. Jadi artinya kalau kita menggunakan sustainability, kalau indikatornya adalah apakah dapat keuntungan, kalau cash-nya enggak, artinya dia tidak akan berubah. Tetapi yang berubah signifikan itu adalah pemutusan rantai supply. Yang kedua adalah ketika mereka masuk ke dalam skema sustainability, pasti, ya saya bilang pasti karena memang itu menjadi kewajiban. Mereka mempraktekkan praktek budidaya terbaik. Mereka harus panen sesuai dengan kaidah-kaidah budidaya. Mereka harus melakukan pemupukan sesuai dengan kaidah-kaidah budidaya. Nah, kalau sudah seperti itu artinya itu akan berimplikasi terhadap
kualitas dari TBS yang mereka jual ke pabrik. Kalau kualitas mereka baik, artinya sortasinya juga turun. Sortasi TBS-nya, sortasi TBS itu ketika kualitasnya baik, maka dia akan naik bisa nol gitu sortasinya. Yang di Kalimantan Timur juga membuktikan seperti itu. Jadi ketika mereka mempraktekkan budidaya terbaik, sortasi di pabrik itu menjadi nol. Kalau sebelumnya itu 7% sampai 5 sampai 7%. Jadi artinya kan akan terjadi peningkatan pendapatan. Jadi apa namanya, kalau harga itu mungkin belum. Harga misalnya harga TBS itu apakah naik ketika bersertifikat? Belum. Karena sampai dengan sekarang Indonesia itu masih menggunakan indikator jual beli TBS itu menggunakan Permentan, di mana tidak ada nilai sustainability menjadi faktor pengali. Jadi faktor pengalinya itu hanya pada randemen sama kualitas dan juga harga internasional. Gitu, Mbak. Oke, Mbak Uki mungkin sedikit deh contoh yang simple nih, kayak kalau kita lihat kan biasanya masalahnya si perkebunan kelapa sawit itu membuka lahan dengan cara membakar hutan gitu, atau kehilangannya biodiversity gitu akibat lahannya dibuka. Nah, kalau praktek kelapa sawit yang berkelanjutan, cara untuk mengatasi isu itu gimana ya, Mbak? Kalau di dalam sustainability jelas dinyatakan bahwa itu tidak boleh membakar hutan, nggak boleh ada lagi pembakaran. Jangankan membakar hutan, Mbak, membakar lahannya saja, membakar sampah di lahannya saja udah nggak boleh. Oke. Ya, dan kalau itu terbukti gitu ya, dan itu kemudian ditemukan oleh auditor ketika proses surveillance di lapangan, maka itu menjadi temuan ketidaksesuaian. Nah, kalau kemudian tahun depan ketemu lagi pembakaran, ya, maka itu sertifikatnya bisa dicabut. Artinya kalau saya lihat bahwa sertifikasi sustainability itu adalah sebagai alat untuk membatasi aktivitas yang buruk, ya, dan tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh petani swadaya yang sering mereka lakukan sebelumnya. Jadi di dalam indikator itu jelas, Mbak, tidak boleh membakar hutan, tidak boleh membuang sampah di sungai gitu ya. Terus kemudian tidak boleh di kawasan hutan ditanam, jangankan di kawasan hutan melakukan ekspansi baru saja itu tidak boleh. Itu untuk indikator sustainability-nya. Tapi kalau yang belum masuk ke sertifikasi, ya sekarang kan mereka masih tetap kemungkinan begitu ya, mungkin masih terjadi begitu. Makanya kita lagi mendorong seluas-luasnya agar petani itu memang melek terhadap sustainability gitu, sehingga mereka paham bahwa kalau mereka tidak sustain, mereka tidak, kehidupan mereka dan sumber pendapatannya juga nggak sustain gitu. Oke, nah ini kan sebenarnya mungkin juga butuh dukungan dari konsumen juga kan ya, Mbak ya, supaya karena ujung-ujungnya kan itu mungkin teman-teman pada nggak sadar, tapi sebenarnya hampir banyak sekali produk rumah tangga yang kita konsumsi dan pakai itu pasti pakai produk derivatifnya kelapa sawit kan ya, Mbak. Iya, Nah, benar. jadi kan sebenarnya dukungan dari konsumen itu juga penting. Nah, aku sebenarnya juga penasaran, sebenarnya kita bisa ngecek nggak sih ke produk-produk yang bersertifikasi ISPO ini tuh lihatnya di mana sih? Soalnya kayaknya agak nggak, kalau misalnya pergi ke toko gitu atau ke warung gitu, kayak nggak semudah itu kan ngeceknya gitu. Mungkin ada tips nggak nih, Mbak, dari Mbak Uki untuk memastikan dari sisi konsumen apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mendukung praktek keberlanjutan dari kelapa sawit ini gitu, terutama untuk memilih barang yang sebenarnya hasil dari si produk kelapa sawit yang berkelanjutan. Karena kan memang kalau bicara tentang ISPO gitu, standar ISPO atau sertifikasi ISPO, karena kan memang ISPO kan masih dalam proses gitu ya untuk petani swadaya, dia dia akan berlaku wajib itu sekitar 2024 kalau nggak salah. Jadi tapi kalau kemudian nanti ditanya bagaimana untuk melihat produk-produk yang bersertifikasi gitu, karena kan kalau kami sendiri kan tidak hanya fokus untuk ISPO tapi juga RSPO gitu ya. Karena memang RSPO ini sudah cukup lama dan juga
proses transformasi di pasar juga cukup cukup kuat dorongannya gitu ya. Kalau saat sekarang ini sebetulnya kalau kita tanya ada nggak sih produk yang sudah bersertifikat dan ada label gitu. Sudah banyak sebetulnya ditemukan gitu ya. Kayak misalnya kemarin kalau nggak salah di Superindo mereka launching produk yang minyak goreng gitu ya, di mana dia sudah meletakkan label certified RSPO di situ gitu ya. Jadi sudah bisa ditemukan di pasar di Superindo gitu ya, di supermarket Superindo. Dan juga kalau kami bisa sampaikan adalah jadi saya tidak mempromosikan sebetulnya. Jadi untuk sertifikasi RSPO sebetulnya ada insentif yang diberikan oleh pembeli secara langsung kepada petani gitu ya. Jadi di mana mereka membeli kredit petani gitu ya, dan mendukung petani-petani swadaya juga yang bersertifikat RSPO dengan cara membeli kreditnya. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang memang misalnya contoh ya body shop gitu ya, body shop itu mendukung petani loh. Mungkin teman-teman juga menggunakan bedak gitu ya, kosmetik dari body shop, Estee Lauder, terus kemudian apalagi ya kalau Unilever gitu ya untuk produk-produk. Jadi sebetulnya kalau kita lihat yang kalau saya sih mungkin ngelihatnya adalah bukan dia sertifikasi ISPO atau RSPO atau ICC, tapi mari kita lihat tentang sustainability itu, apakah dia sudah tersedia di pasar, dan itu banyak banget gitu. Dan sebetulnya sustainability itu bukan hanya di kelapa sawit, banyak lagi misalnya kayak kayu gitu ya yang juga mendapatkan sertifikasi kayak gitu. Itu juga harus jadi pertimbangan ketika kita memilih barang. Dan tentu memang dukungan konsumen gitu ya sangat penting karena dan juga konsumen itu juga harus diajarin, harus diedukasi gitu ya. Kami sendiri di Fortasbi itu mengedukasi petani-petani agar mereka bisa aware ketika mereka kemudian mengkonsumsi produk-produk kelapa sawit. Jadi kami tidak hanya mengedukasi mereka memproduksi sawit yang berkelanjutan, tapi kami saat ini juga mencoba memastikan bahwa mereka juga menggunakan minyak goreng yang memang sustainable gitu ya. Jadi yang berkelanjutan juga, meskipun sebetulnya kan masih prosesnya cukup lambat begitu, karena memang produk-produk yang bersertifikat itu mungkin harganya lebih mahal ketimbang minyak curah gitu ya yang tersedia di pasar yang nggak pakai merek begitu. Tapi saya pikir ini proses yang memang juga harus kami jalankan, memastikan bahwa petani-petani kami kan memiliki anggota itu sekitar 10.000 petani gitu ya. Kalau 10.000 petani berarti akan ada ibu-ibu juga 10.000 gitu, dan juga pasti akan punya anak-anak perempuan, dan itu yang memang menjadi concern kita ke depan, bagaimana juga mengedukasi mereka sebagai tidak hanya produsen tetapi juga konsumen untuk minyak sawit. Kalau mungkin yang di luar-luar atau yang di perkotaan itu mungkin juga bagian dari teman-teman yang memang bekerja untuk kaum muda gitu ya, termasuklah teman-teman yang di Madani gitu ya, terus kemudian di LTKL, mungkin juga kita harus berbagi peran juga, seperti itu sih Mbak. Kalau nih misalnya teman-teman yang dengerin Clinomic Radio ini ternyata punya saudara atau keluarga yang punya bisnis atau punya lahan, atau keluarganya tuh adalah yang salah satu petani-petani yang berkecimpung di kelapa sawit nih, Mbak Uki. Kalau misalnya mereka tertarik pengen melakukan kelapa sawit berkelanjutan, itu mereka bisa tanya-tanya atau cari informasi kemana ya, Mbak? Bisa cari di Fortasbi, bisa masuk ke website kita, jadi www.fortasbi.org, karena di situ juga bisa mungkin bisa mengirim email gitu ya, dan kita ada kontak juga di situ, bisa dihubungi langsung sih sebetulnya. Dan kalau misalnya di tempat teman-teman, misalnya karena kami juga memiliki anggota di seluruh Indonesia ya, anggota kita ada di Sumatera Utara, ada di Riau, ada di Jambi, ada di Sumatera Selatan, ada di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Barat, dan ada di Kalimantan Timur. Jadi kalau misalnya mau tanya secara langsung, bisa menghubungi anggota-anggota kita yang di daerah-daerah tersebut, dan juga bisa langsung melihat bagaimana praktek yang mereka lakukan. Jadi kalau Fortasbi kan ada di sekretariat gitu ya, tapi kalau memang mau melihat praktek secara langsung, terus kemudian bertanya tentang manfaat, dampak, begitu, itu bisa bertanya langsung dengan anggota kita yang ada di daerah. Informasi mengenai anggota kita juga tersedia di website. Okay. Di mana mereka, namanya di mana, begitu ya. Jadi banyak sekali. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin sampaikan juga Mbak yang terakhir gitu ya. Kami bisa mengklaim sebetulnya gitu ya, sertifikasi itu bukan
tujuan, tetapi dia menjadi alat untuk membantu petani swadaya berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals. Dan kami memiliki data bahwa sertifikasi itu memberikan impact yang cukup luas terhadap edukasi, pendidikan, perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan areal konservasi tinggi, dan juga mengurangi deforestasi. Jadi kami memiliki data mengenai itu. Oke, jadi dari konsumen sendiri kita juga harus pastikan ya, sebisa mungkin kita dukung brand-brand atau produk-produk yang memang menggunakan kelapa sawit yang bersertifikasi ini ya Mbak Uki ya. Iya, ya, mendukung kelapa sawit yang bersertifikasi dan juga mendukung petani swadaya yang untuk menuju sertifikasi. Jadi itu juga harus dipastikan, karena bisa saja produknya itu bersertifikasi tapi bukan dari petani, tapi dari perusahaan gede gitu kan. Jadi kita juga karena kita pengen melibatkan semua pihak, tidak hanya perusahaan gede atau perusahaan besar, tetapi juga melibatkan petani-petani kecil yang sebetulnya hidupnya itu tergantung banget dengan kelapa sawit. Itu dia obrolan kami tentang standar praktek berkelanjutan kelapa sawit di Indonesia, dan ternyata udah banyak nih success story-nya dari petani swadaya di Indonesia yang ternyata bisa kok menjalankan praktek berkelanjutan di kebun kelapa sawit mereka. Dengerin terus lanjutan obrolan kami di minggu depan seputar biodiesel, kelapa sawit, skema transisi energi, serta komitmen iklim Indonesia bareng Yayasan Madani. Jangan lupa subscribe Clinomic Radio ini, follow akun Instagram kami supaya nggak ketinggalan info selanjutnya. Bye!